Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya sedikit ingin memberikan sebuah review ya, salah satu smartphone yang di depan saya ini saya sudah pegang Redmi Note 9. Di 2021 ini banyak banget nih teman-teman yang pengen cari yang namanya handphone 2 jutaan tapi spesifikasi yang lumayan ya. Mungkin Redmi Note 9 ini bisa dipertimbangkan. Dan sekarang kita coba untuk mulai bahas apakah Redmi Note 9 ini di tahun 2021 ini masih worth it atau tidak. Mungkin Redmi Note 9 ini adalah bisa jadi salah satu alternatif untuk mencobanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Dan sekarang kita mulai videonya. Untuk di bagian body, Redmi Note 9 ini menggunakan frame dan bingkai dari plastik ya. Walaupun dari plastik menurut saya ini sudah sangat solid bodinya, karena untuk beratnya ini masih sangat ringan, yaitu kurang lebih 199 gram dengan dimensi kurang lebih 162 mm. Adapun untuk bagian layar depan dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Jadi buat teman-teman yang tidak menggunakan pelindung, tidak usah khawatir tergores karena ini sudah menggunakan Gorilla Glass 5, asalkan tidak sampai jatuh sama sekali. Karena layar sebagus apapun, jika memang terjatuh sudah pasti akan pecah. Untuk SIM tray-nya dia menggunakan dual SIM, nano SIM dan dual standby. Jadi buat teman-teman bisa pakai semuanya ya, bisa dua SIM dan juga bisa menggunakan tambahan SD card. Untuk modul kameranya sendiri dia masih sama seperti kakaknya ya, Redmi Note 9, yaitu menggunakan modul kamera berbentuk kotak di bagian belakang dan di bawahnya terdapat fingerprint sensor. Untuk akurasi fingerprintnya sendiri ini sudah sangat cepat ya dan akurat menurut saya, karena selama ini hampir 1 tahun pemakaian saya tidak ada masalah dengan fingerprint. Dan untuk kamera di Redmi Note 9 ini dia menggunakan 4 modul kamera belakang dan 1 modul kamera depan. Untuk modul kamera belakang dia mempunyai lensa utama sebesar 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dan ini sudah bisa wide ya. Dan untuk ultra wide-nya dia menggunakan resolusi sebesar 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Dan untuk makronya menggunakan resolusi sebesar 2 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 dan untuk depth sensornya dia menggunakan 2 megapiksel. Dan untuk kamera bagian depan dia menggunakan resolusi sebesar 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.3. Dan untuk maksimal resolusinya bisa merekam sampai 1080p 30 adalah fps. Hasil dari kamera belakang Redmi Note 9 direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti apa silahkan dinilai sendiri dari suara, gambar. Ini saya merekamnya di siang hari, kurang lebih jam setengah 12 atau jam 11-an, kurang lebih jam 11-an ya, 11 siang. Dan ini adalah fitur dari movie frame kamera bagian belakang, kurang lebih seperti ini hasilnya. Silahkan dinilai sendiri. Ini saya berjalan ya, dan untuk kameranya saya memegangnya menggunakan 1 tangan. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan ini adalah hasil dari kamera depan yang direkam dengan Redmi Note 9. Untuk maksimal resolusinya dia bisa merekam sebesar 1080p 30 fps. Bahkan untuk Redmi Note 9 ini untuk kamera depannya itu ada mode frame movie-nya. Nah, buat teman-teman silahkan dinilai sendiri bagaimana hasil dari kamera depannya untuk gambar, suara dan lain sebagainya. Untuk handphone di harga 2 jutaan, apakah masih worth it? Sepertinya ini untuk kamera depannya nggak ada stabilizernya ya, nggak ada stabilizernya. Dan ini adalah ketika kita mengaktifkan fitur dari movie frame. Jadi atas bawahnya itu ada layer berwarna hitam, kurang lebih seperti ini hasilnya movie frame. Dan ini adalah hasil dari kamera depan Redmi Note 9. Untuk teman-teman sendiri silahkan bisa menilai ya. Dari segi suara, ini saya tanpa mic sama sekali ya. Untuk handphone seharga kurang lebih 2 jutaan, bahkan mungkin di 2021 ini sudah turun harganya.
Dari spesifikasi, dari kamera depan dan belakangnya, dari hasil rekaman video dan foto dan hasil fotonya, silahkan bisa teman-teman nilai sendiri ya bagaimana hasilnya. Ini saya low light ya, ini malam hari ya. Saya sengaja mengambil sampel dari malam hari karena jika low lightnya bagus, malam harinya bagus, biasanya untuk hasil kamera di siang harinya itu akan lebih bagus biasanya. Dan silahkan teman-teman menilai sendiri bagaimana hasil dari video kamera depannya. Oke, ini adalah hasil video low light atau malam hari ya. Kamera belakang ya. Kurang lebih ini jam 12 malam ke langit, dan ini saya berjalan kaki ya. Tidak. Nah, ini terlalu gerah. Nah, ini bisa difokusin nih, diturunin. Jam berapa tuh? Kok jam 9 sih? Salah nih jamnya nih. Ya, jadi ini kita bisa atur cahayanya, exposure-nya kita bisa atur. Kita bisa atur, naik turunin. Ya. Kurang lebih seperti ini kamera belakang. Coba sekarang kita lari ya. Kita masuk ke bagian spesifikasi. Untuk Redmi Note 9 ini sekarang sudah mendapatkan update yaitu MIUI 12.5 dan ini versi Androidnya sudah Android 11 dengan chipset MediaTek Helio G85 12 nanometer dan CPU menggunakan octa-core Cortex A55. Untuk dapur pacunya yaitu menggunakan GPU Mali G52 MC2. Jadi secara tidak langsung ketika kita bermain sosial media, bermain game, dan bermain apapun yang kita inginkan, menginstal banyak aplikasi, dia tidak ada masalah sama sekali. Bahkan untuk Redmi Note 9 dia bisa sanggup menjalankan game Genshin Impact walaupun dengan resolusi paling rendah. Dan untuk daya baterai di Redmi Note 9 ini dia menggunakan kapasitas sebesar 5020 mAh dan ini sudah fast charging sebesar 18 watt. Dan untuk di daya tahan baterainya selama pemakaian saya sehari-hari kurang lebih hampir menembus selama 7 jam. Untuk pengisian dayanya dia didukung dengan USB Type-C 2.0. Untuk fitur selanjutnya yaitu seperti biasa, Xiaomi tidak lupa dengan fitur IR Blaster yang selalu bisa diandalkan ketika kita mungkin lupa menaruh remote atau mungkin kita tidak punya remote sama sekali. Ini fitur yang sangat penting walaupun terlihat sangat minim. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pembahasan dari Redmi Note 9 di tahun 2021 ini. Semoga bisa menjawab dari hasil pertimbangan kalian untuk mencari handphone seharga 2 jutaan yang mungkin spesifikasinya lumayan dan ini bisa bermain game yang lagi viral di tahun ini yaitu game Genshin Impact walaupun dengan resolusi low. Dan ini menurut saya tidak menjadi masalah walaupun di videonya saya tidak menggunakan untuk bermain game. Kebetulan saya memang tidak bermain game Genshin Impact dan juga tidak bermain game PUBG Mobile, namun dari beberapa sumber atau beberapa teman yang menggunakan Redmi Note 9 ini sudah sangat bisa untuk menjalankan game PUBG Mobile dan juga game Genshin Impact. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.